asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Nam hadzal yaum yaumu al-utlah inda al-indonesiyin lianna at-tarikh ahmar. Hari ini hari libur untuk sekolah-sekolah di Indonesia karena tanggalnya tanggal merah. Tanggal itu bahasa Arabnya tarikh. Jadi tarikh itu ada dua artinya. Satu tanggal, kedua berarti sejarah. At-tarikh al-islami berarti sejarah Islam. Kalau tarikh sabi wal ishrin itu berarti tanggal 27, tanggal sabi wal ishrin. Nah ini tanggal 27 Januari ini bersamaan dengan tanggal 27 Rajab. Karena apa? Tanggal merah karena tanggal 27 Rajab ya, tahun berapa? 622 tahun 622 itu ada peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Peristiwa Isra itu artinya memperjalankan di waktu malam. Asra yusri isra'an wa musron fahuwa musri. Jadi kalau ada orang namanya musri itu artinya yang memperjalankan di waktu malam. Nah, Nabi Muhammad itu musro itu artinya yang diperjalankan. Yang memperjalankan adalah Allah. Kemudian Mi'raj itu artinya sebenarnya alat untuk naik, untuk memanjat, alat untuk naik ke atas. Aroja ya'ruju itu artinya naik ke atas. Jadi Isra itu memperjalankan, kemudian Mi'raj itu sebenarnya alat untuk naik ke atas. Nah, ini peristiwa yang sepanjang zaman sejak Nabi Adam sampai zaman kita ini baru tanggal itu ada Isra Mi'raj itu. Nabi-nabi yang lain nggak pernah di Isra Mi'rajkan. Nabi Adam betul di surga, tapi nggak sampai ke Sidratul Muntaha, itu nggak sampai. Nah, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya nggak pernah Isra Mi'raj. Jadi hanya Nabi terakhir Rasulullah Muhammad satu-satunya yang Isra Mi'raj. Nah kemudian Isra Mi'raj, jadi Isra itu berjalan di waktu malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu, Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas. Setelah sholat di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad jadi imam. Siapa yang jadi makmum? Malaikat-malaikat yang jadi makmum itu malaikat-malaikat. Dan para rohnya, para nabi-nabi yang sudah meninggal itu rohnya ikut sholat di situ. Nah setelah selesai kemudian keluar dari masjid di sebelah timur, selatan timurnya masjid itu ada batu besar begitu. Nah dari situ ada tangga ke atas, nggak kelihatan oleh manusia. Nah di situ, nah dari Mekah ke Masjidil Aqsa ke Palestina itu, Baitul Maqdis itu naik buruk.
Buraq itu dari kata barak, barqun itu artinya kilat. Tapi buraq itu adalah nama hewan, hewan surga yang lebih besar daripada khimar, lebih kecil daripada bagel. Jadi bagel itu semacam kuda gitu, semacam unta. Khimar itu kecil, kemudian tengah-tengah. Nah ini kemudian seperti kuda begitu, tapi punya sayapnya 3. Sayapnya 3. Nah ini baru sekali itu buraq itu ke bumi, selamanya di surga, dan banyak teman-temannya, banyak buraq-buraq di surga situ. Nah, satu-satunya buraq yang ke bumi hanya sekali itu untuk menjadikan tunggangannya Nabi Muhammad. Nah, waktu Mi'raj itu buraqnya itu diparkir, dicincang di salah satu tiang di Masjid Aqsa. Nah, kemudian Nabi Muhammad naik Mi'raj pakai tangga. Jadi nggak masuk akal sekali itu. Buraq itu cepatnya secepat kilat. Jadi mamanya melangkah begitu, langkah pertama itu sudah tidak kelihatan. Jadi melangkah ke utara mamanya, dari sini nggak ke utara, 1 detik itu sudah tidak kelihatan. Saking cepatnya, secepat kilat, secepat cahaya. Nah, jadi tidak masuk akal ini kalau orang berjalan cepat aja mesti hancur karena ketatap angin. Tapi ini lain. Kalau kita naik kendaraan, angin keras pun enggak, kita bisa enggak sampai karena dianu oleh dikatakan dalam kendaraan. Nah, ini kendaraan buraq. Kemudian ditemani oleh malaikat Jibril. Sampai naik ke atas juga begitu, lewat langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, langit ketujuh. Masing-masing di langit itu ketemu nabi-nabi dulu. Ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa. Sampai di atas setelah langit ketujuh itu Sidratul Muntaha. Itu tempat kursinya Allah. Malaikat sudah tidak bisa ikut. Malaikat Jibril sudah tidak bisa ikut menemani Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, ke dekat kursinya itu. Kursinya Allah itu, nah itu dalam surat An-Najm disebutkan fakana qaba qausaini au adna. Jaraknya antara Nabi Muhammad dengan kursinya Allah itu qausaini. Qaus itu untuk memanah itu, panah itu. Nah, jadi alat untuk memanah itu jadi kira-kira 2 meter lah. Nah, kira-kira kurang lebih 2 meter, 1 meter alat untuk memanah itu, qaus. Nah, itu dekatnya sampai sedemikian dengan kursi Allah itu di Sidratul Muntaha itu. Hanya satu-satunya manusia, satu-satunya nabi, malaikat pun tidak pernah sampai ke situ. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Nah, di situ akhirnya mendapat perintah dari Allah, wahai Muhammad, ajak umatmu untuk sholat 50 kali dalam sehari. 50 kali. Kemudian setelah itu ya siap-siap turun. Kemudian turun ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa diperintah apa wahai Muhammad? Diperintah untuk sholat 50 kali. Oh, tidak akan kuat itu.
umatmu tidak akan kuat. Umat saya yang besar-besar saja tidak akan kuat, lebih-lebih umatmu masih kecil-kecil. Naik, minta ke atas sana, minta lagi, minta diturunkan. Akhirnya ke atas lagi, diturunkan menjadi 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa lagi, diturunkan tinggal berapa? 45. Oh masih nggak kuat, terus naik lagi ke atas, diturunkan 40, diturunkan 35, 30, sampai akhirnya tinggal 5 kali sholat. Ya sudah, 5 kali sholat. Nah setelah itu sudah tidak ada cerita lagi tentang Isra Mi'raj ini. Apakah Nabi Muhammad turun ke Baitul Maqdis, kemudian naik buruk lagi ke Mekah? Sudah tidak ada cerita. Yang ada cerita adalah paginya Nabi Muhammad cerita kepada orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Haram di Ka'bah bahwasanya tadi malam Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan dan diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Nah, orang-orang kafir pasti nggak akan percaya, oh mustahil itu. Sini Mekah Masjidil Aqsa itu kalau naik unta itu 1 bulan lamanya, kok ini hanya semalam, ya mustahil tuh, wah bohong ini. Nah, orang-orang kafir itu begitu. Oh, lebih-lebih yang namanya Abu Jahal teriak kemana-mana, itu ada Muhammad bohong itu, masa semalam kok berjalan ke Masjidil Aqsa hanya semalam balik lagi, bohong itu. Nah kemudian orang-orang Islam sendiri juga banyak yang ragu-ragu karena tidak masuk akal, secara akal tidak masuk. Kemudian suatu saat waktu pagi itu, siangnya itu jadi tanggal ini, Abu Jahal melihat ketemu Abu Bakar, temanmu itu Muhammad itu bohong itu, tadi malam katanya ke Masjidil Aqsa 1 malam, bohong. Apa jawabnya Abu Bakar? Apa kata dia? Dia semalam kan apapun yang dikatakan saya percaya. Oh, Abu Bakar langsung begitu, karena dia sejak kecil tidak pernah bohong. Apapun yang dikatakan saya percaya. Oh itulah. Jadi diantara sahabat-sahabat itu banyak yang ragu-ragu, tapi Abu Bakar satu-satunya orang yang mengatakan apa saja yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pasti benar, tidak akan bohong, karena sejak kecil tidak pernah berbohong. Nah itulah maka Nabi Abu Bakar disebut setelah itu As-Siddiq. Siddiq itu artinya orang yang sangat membenarkan, orang yang selalu membenarkan dan tidak membohongkan, membohongi. Nah, begitu. Nah ini yang paling penting bagi kita. Ini satu-satunya peristiwa, dan hanya sholat satu-satunya amalan-amalan kita yang perintahnya langsung di Sidratul Muntaha. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain, puasa Ramadan, haji, zakat, perintah-perintah yang lain itu di bumi. Jadi di Madinah, di Mekah itu. Tapi khusus untuk sholat ini Nabi Muhammad dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha, ke langit, di atas langit 7. Nah ini pertanda apa? Hebatnya sholat ini. Sholat 5 waktu.
Jadi khusus untuk perintah sholat ini Nabi Muhammad dipanggil langsung oleh Allah langsung ke Sidratul Muntaha. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain di Madinah, di Mekah, di bumi, ini pertanda apa? Betapa hebatnya sholat, betapa pentingnya sholat, betapa pokok sentralnya sholat. Nah, inilah kita sudah menerangkan tentang sholat beberapa kali, dan di mana-mana masih banyak sekali orang dai-dai mubaligh yang menerangkan tentang betapa pentingnya sholat itu. Nah, sholat segala-galanya. Jadi sholat itu menjadikan hidup kita tenang, sholat itu menjadikan hidup kita sehat, sholat itu menjadikan kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang maksiat, dengan rajin sholat. Nah itulah, inilah jadi Isra Mi'raj itu yang sangat penting itu adalah ya, yang penting tadi satu-satunya manusia, satu-satunya nabi yang dipanggil Allah ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad. Kemudian perintah yang paling pokok diantara itu adalah sholat. Betapa pentingnya sholat itu, untuk perintahnya saja tidak hanya cukup di Madinah, di Mekah seperti zakat, haji, puasa itu cukup di Mekah, Madinah saja. Tapi khusus sholat Nabi Muhammad dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha, Sidrah. Nah, itu tempat yang paling pucuk, paling atas. Nabi Muhammad, malaikat Jibril saja tidak sampai ke sana. Inilah, ya begitulah kita syukur kepada Allah. Kalaupun ada memang tidak masuk akal, tapi bagi Allah semuanya serba tidak mustahil. Kalau Allah menginginkan, segalanya bisa terjadi, termasuk Isra Mi'raj ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.